Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Pak Surya atau Kak Surya. Kita masih membahas tentang eksponen ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pertidaksamaan eksponen. Di video sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat eksponen dan persamaan eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Apa bedanya persamaan dengan pertidaksamaan? Tentu saja bedanya, kalau persamaan itu ada sama dengannya ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau pertidaksamaan itu berarti tidak sama ya, ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, jadi bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, beberapa tipe soal tentang pertidaksamaan eksponen yang sering kita jumpai adalah yang pertama, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan ini, kita bedakan berdasarkan nilai A-nya ya. Nilai A itu kemarin kan bisa antara 0 dan 1, atau bisa juga nilai A-nya itu lebih dari 1. Ya, ketentuan bilangan pokok yang kemarin. Nah, di sini apabila ada bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka jika A-nya itu antara 0 dan 1, maka fx itu lebih dari gx. Ya, jadi ini bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya di kedua ruas ini sama. A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Kalau A-nya itu antara 0 dan 1, maka di sini pangkatnya itu hubungannya jadi terbalik, fx lebih dari gx. Tapi kalau A-nya lebih dari 1, maka hubungannya sesuai dengan pertidaksamaannya ya. Jadi fx kurang dari gx. Ya, jadi harus kita lihat dulu bilangan pokoknya. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, ini juga ada, kita lihat juga A-nya ada dua kemungkinan nanti. Kalau A-nya antara 0 dan 1, berarti fx kurang dari gx. Ya, sebaliknya kalau A-nya lebih dari 1, itu tandanya sesuai ya. Fx lebih dari gx. Kemudian bentuk yang ketiga, kalau ada seperti ini ya, sama kayak persamaan ya, maka nanti menjadi A pangkat fx plus gx min hx kurang dari A pangkat ix. Nah, nanti kita tinggal lihat A-nya itu di mana dia. Ya, baru nanti kita akan lanjutkan. Kemudian bentuk yang keempat itu bentuk kuadrat ya. A dikaliin A pangkat fx dikuadratin plus B dikaliin A pangkat fx plus C kurang dari 0 misalkan. Maka A pangkat fx-nya itu bisa kita misalkan sebagai P, sehingga menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Dalam P, P kuadrat plus BP plus C kurang dari 0. Ini bisa kita selesaikan dengan cara faktorisasi atau bisa pakai rumus ABC, sehingga kita bisa tentukan daerah penyelesaiannya. Oke, sepertinya itu saja teorinya. Kita akan coba menyelesaikan soal. Misalkan 8 pangkat X per 2 pangkat 2X min 3 lebih dari atau sama dengan akar pangkat 2 dari 32 pangkat X.
Ini menjadi 2, kita jadikan bilangan pokok 2 ya. 2 pangkat 3 gitu kan, dipangkatin X. Per 2 pangkat 2X min 3 lebih dari ini 2 pangkat 5 dipangkatin apa ini, X per 2 gitu ya. Ini menjadi 2 pangkat 3X dikaliin 2 pangkat, ini pangkatnya jadi negatif ya, min 2X plus 3. Nah, lebih dari 2 pangkat 5 per 2X. 5 per 2X ya. Nah, ini nanti pangkatnya dijumlahin menjadi 2 pangkat X plus 3 lebih dari 2 pangkat 5 per 2X. Nah, kita lihat nih, ini kan bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, ini pertidaksamaan ya, maka nanti pangkatnya juga hubungannya sama dengan hubungan pertidaksamaannya ya. Jadi X plus 3 di sini sebagai ruas kiri akan lebih dari 5 per 2X. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 1 nih. Jadi hubungan antara pangkatnya itu sama dengan hubungan pada pertidaksamaannya. Ruas kiri lebih dari atau sama dengan ruas kanan. Kalau ini kita kalikan 2 menjadi apa nih? 2X plus 6 lebih dari atau sama dengan 5X. Gitu ya, saya lanjutkan di sini. 5X-nya pindah ke sini. Min 5X plus 2X, jadi min 3X ya. Akan lebih dari, min 6-nya pindah sono, jadi min 6. Oke, ini akan kita bagi sama min 3. Karena kita bagi atau kita kali atau kita bagi dengan bilangan negatif, maka pertidaksamanya diterbalik ya. Nanti menjadi X, ini jadi terbalik, ini min 3 dibagi min 6 dibagi min 3 menjadi plus 2. Berarti X kurang dari 2. Ya, berarti ini yang betul jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini berarti nanti sepertinya akan menjadi bentuk kuadrat ya. Bentuk yang terakhir kayaknya nih ya. Kita coba di sini menjadi 2 pangkat X dikuadratin ya. Jadi bentuk 2 pangkat 2X kita rubah jadi seperti ini. Min 3 kali 2 pangkat ya. Ini min 3. Terus di sini kan 2 pangkat 1 dikaliin 2 pangkat X gitu ya. Ini kan jadinya 2 pangkat X plus 1 ya. Nanti ditambah 8 kurang dari 0. Nah, ini kita misalkan 2 pangkat X itu misalkan sama dengan P. Nah, nanti persamaannya menjadi P kuadrat min berapa nih? 6P ya. 6P plus 8 kurang dari 0. Ini kalau kita faktorin jadi P min 2 sama P min 4 kurang dari 0. Nah, berarti di sini penyelesaiannya P-nya itu, nah penyelesaiannya di sini kan pembuat nolnya kan 2 sama 4 ya. 2 sama 4 nih. Nah, berarti di sini kan daerah positif ya.
Ini daerah negatif, ini daerah positif. Nah, ini kan daerah yang diinginkan adalah daerah negatif. Nah, kita lanjutkan nih. Ini kan masih batas-batas P ya. Jadi ini kan batas P-nya nih. Nah, ini adalah batas P-nya. Nah, sekarang kita mau cari X-nya nih. P tadi kan 2 pangkat X ya. Kalau 2 pangkat X itu sama dengan 2, maka X-nya ini kan 2 pangkat 1 ya. Berarti X-nya itu berarti 1. Kalau 2 pangkat X itu sama dengan 4, berarti 4 kan 2 pangkat 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita pakai ini kan kita pakai garis bilangan, maka di sini batasnya X itu adalah 1 dan 2. Plus min plus ya. Berarti yang diinginkan adalah daerah yang ada di sini. Karena yang diinginkan adalah daerah negatif ya. Daerah negatif. Oke, demikian soal tentang pertidaksamaan sudah kita bahas. Kita akan membahas materi berikutnya tentang eksponen, kemudian bukan, maksud saya tentang logaritma, kemudian fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Demikian, kita akan berjumpa di video berikutnya.